Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Kurang semangat. Sekali lagi ya. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke. Sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa ini dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, dipersilahkan. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, kita cek hadiran dulu ya. Ahmad Hilman, Aldi, Anissa, Ashifa, Bella, Delima, Dinda, Fani, Gisela, Harum, Gio, Kayla Almira, M. Januari, Muhammad Bayu, Muhammad Jarmanto, Muhammad Dewa Reza, Mika Sari, Muhammad Azhari, Muhammad Idrus, Muhammad Wahyu, Nasila, Nur Padilla, Fitri Padi, Kila Anggraini, Raisya Afifah, Revan Kurniawan, Vira Afika, Sinta, Sri Rahayu, Tarina, Viola Ramadhani, Alpa, oh tidak masuk ya. Zahra, Saya, Bu. Zahra Ramadhania, oke. Berarti 31 yang hadir, 1 yang tidak masuk. Keterangannya Alpa ya? Oke. Baiklah. Kegiatan kita pada hari ini itu kegiatan layanan bimbingan klasikal. Nah, sebelum itu kan kalian sudah pernah tuh ya melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal sebelumnya, mungkin dengan ibu atau dengan guru yang lain. Nah, kegiatan bimbingan klasikal ini agak sedikit berbeda dengan kegiatan mata pelajaran yang lainnya. Kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan dengan kehidupan sosial, pribadi. Nah, khususnya pada hari ini kita akan membahas tentang sikap sopan santun cerminkan generasi mulia. Nah, kegiatan ini akan berlangsung selama 40 menit atau sekitar 1 jam pelajaran. Nah, di situ kalian akan bebas dalam berdiskusi, bertanya jawab, kita akan melakukan presentasi, dan kalian boleh untuk menanggapi teman-teman yang melakukan presentasi di depan kelas. Nah, kemudian nanti kalian akan melakukan evaluasi, refleksi atas kegiatan pada hari ini, dan ditutup dengan kesimpulan. Nah, tujuan kegiatan kita pada hari ini yaitu untuk agar kalian dapat menganalisis, kemudian menunjukkan kesadaran dan membangun perilaku sopan santun, baik itu di kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari itu bisa di sekolah, di rumah, atau di lingkungan pertemanan, dan di tempat lain untuk kalian bentuk dan dibangun. Oke, kesepakatan belajar.
Nah, ini Ibu sudah membuat kesepakatan belajar yang akan kita terapkan pada kegiatan layanan klasikal pada hari ini, yaitu yang pertama mengikuti aktif kegiatan pada hari ini. Yang kedua, mendengarkan Ibu saat berbicara. Bukan Ibu saja, tapi teman-teman kalian yang sedang presentasi atau teman-teman yang sedang berbicara. Kemudian bertanya dan berpendapat pada saat presentasi. Menggunakan bahasa yang sopan ketika guru sedang menjelaskan di depan ataupun sedang melakukan presentasi di depan kelas. HP, apabila ada yang membawa HP, tidak boleh dimainkan pada saat pembelajaran, pada saat kegiatan layanan klasikal dimulai. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelum kegiatan kita mulai, kita peregangan terlebih dahulu ya. Ice breaking dulu. Oke, boleh tangannya diginiin? Kita ice breaking dulu ya sebelum mulai ini supaya nggak tegang. Oke. Ini ice breaking pada pagi hari ini adalah tepuk waktu. Jadi kalau Ibu bilang pagi tepuk 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, dan malam 4 kali. Bisa? Bisa. Kalau malam nggak usah tepuk deh, kan tidur. Oke, bisa cukup jadilah. Oke, pagi, siang, malam. Malam kan nggak tepuk. Ulang ya. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, tadi sudah ice breaking, sudah juga Ibu jelasin sedikit kegiatan kita pada hari ini. Jadi kegiatan kita pada hari ini udah siap kan? Siap. Sudah siap belum? Siap. Oke, kalau sudah siap, kita akan membahas tentang sikap sopan santun, cerminkan karakter mulia. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, apa yang ada di dalam pikiran kalian atau di benak kalian tentang sikap sopan santun? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Oke, bentar ya, satu-satu. Silakan. Sopan santun itu adab pada orang yang lebih tua ketika melakukan sesuatu. Oke, ketika melakukan sesuatu. Sopan santun itu ada pada orang yang lebih tua ketika melakukan sesuatu. Nah, ini silakan. Sopan santun itu cara bicara yang baik, Bu. Oh, cara bicara yang baik. Ada lagi? Ya, apa? Bersikap baik kepada orang lain. Bersikap baik kepada orang lain. Kemudian? Terutama di sekolah, bersikap baik kepada guru, dan ketika di rumah bersikap baik. Oke, sikap bertegur sapa dengan teman maupun guru. Oke, semuanya jawaban itu benar. Tadi ada yang jawab di rumah harus bersikap baik, di sekolah juga harus bersikap baik, dengan teman juga harus bersikap baik. Oke, sebelum itu kita tonton video terlebih dahulu ya. Nah, Ya, pas. Hai guys, Assalamualaikum. Namaku Nusa, dan ini adikku, Rana. IKS adalah budaya Indonesia. Senyum, sapa, salam. Umar, ini maksudnya gimana sih? Ini budaya ramah tamah Indonesia yang sangat baik untuk dipraktekkan sehari-hari. Kalau ketemu orang di jalan, kita bersalaman, terus kita sapa. Misalnya, Assalamualaikum Pak, selamat sore Bu, permisi Mbak. Rara boleh panggil Kakak Nusa. enggak Nah, lihat ada. Nusa boleh panggil adik Rara. Yang penting harus memberi nama panggilan yang baik. Oke, dari tayangan video tadi. Oke, dari tayangan video tadi, menurut kalian, apa makna senyum, salam, sapa sebagai bentuk sopan santun menurut tayangan tadi? Tadi kan udah nonton tuh tayangan video. Oke, Nusa dan Rara ya, apa? Silakan. Menurut saya, Bu, adalah sikap sopan santun itu sangat perlu diterapkan oleh
manusia Ya. sebagai tanda kalau kita sama dan menghargai orang lain. Oke, ada lagi? Ya. Menurut saya, Bu, Mm-mm. tayangan video tadi, sikap senyum sapa bagian dari perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, betul sekali. Jadi, sikap sopan, senyum, salam, sapa seperti yang diberikan di tayangan video tadi adalah sikap yang baik dalam ramah tamah kepada orang lain. Oke, Ibu jelasin sedikit dulu ya tentang sikap sopan santun. Jadi, sopan santun itu merupakan cara, perilaku, tingkat apa yang kita lakukan gitu kepada orang lain, kemudian bersikap, bertutur cara ketika berbicara, berkata gitu harus menggunakan bahasa yang baik. Nah, kemudian ada nilai-nilai penting dalam perilaku sopan santun. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, sopan santun ada sopan santun berbahasa dan sopan santun berperilaku. Nah, kemudian nilai-nilai penting dalam sopan santun itu selanjutnya yang pertama memiliki nilai empati dan kepedulian. Yang kedua, menghormati orang lain. Yang ketiga, itu rendah hati. Yang keempat, menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian, strategi menumbuhkan sikap sopan santun di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, itu membiasakan diri untuk tersenyum setiap kali bertemu dengan orang lain. Itu sama ya, seperti di sekolah juga. Kemudian menjaga sikap dan etika ketika bergaul dengan teman sebaya, menggunakan kata-kata yang baik, tidak kasar dengan teman, seperti itu. Yang ketiga, membiasakan diri untuk tersenyum setiap kali bertemu dengan orang lain, bukan hanya di sekolah saja ya. Oke, baiklah. Sudah Ibu jelaskan tadi materi singkat tentang perilaku sopan santun di dalam kehidupan. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok kalian berdasarkan tempat duduk kalian yang sudah Ibu lakukan ini. Nah, di sini Ibu ada lembar kerja. Nah, yang harus kalian isi, di sini ada 2 pertanyaan dan harus kalian isi dengan waktu yang Ibu tentukan ya. Nah, silakan diisi. Nah, ini dilakukan kerja kelompok ya, Nak. Nah, silakan diisi. Iya, kelompok ini. Ini tulis dulu jawabannya, masuklah. Ada yang ingin ditanyakan, Nak? Ya? Ya. Maksudnya bagaimana, Bu? Nomor 1 itu, jika kamu berada di posisi Diki, bagaimana seharusnya cara yang baik untuk merespon teguran dari guru. Jadi, kalian baca dulu, ini kan kasus Diki itu kan bersikap kurang ajar tuh dengan guru. Nah, jadi kalian kalau diposisikan di posisi Diki itu gimana cara kata-katanya gitu. Silakan ditulis. Ya? Ya, kenapa? Ini nomor 2 harus diisi di kolom jawaban seluruh anggota kelompok atau bagaimana, Bu? Ini jawaban dari kalian seluruhnya, nanti diisikan di dalam satu kotak yang di sini ya, yang sudah Ibu sediakan. Silakan diisikan. Sudah? Oke, baiklah. Nah, sudah? Sudah semuanya? Oke, baiklah. Jadi, selanjutnya kita akan presentasi ya. Nah, pemilihan anggota kelompok. Jadi kita akan memilih anggota kelompok di spin. Ya, di spin. Nanti ini yang maju, yang melakukan presentasi silakan nanti maju ya. Kelompoknya nanti berdasarkan ini dan silakan maju. Oke?
Ya, silakan maju kelompok 3. Ya, silakan. Langsung aja itunya. Ya. Jika kamu berada di posisi Diki, bagaimana seharusnya cara yang baik untuk merespon teguran dari guru? Jawaban, baik Bu, saya akan berhenti mengobrol. Nomor 2. Mengapa sikap sopan santun sangat penting di lingkungan sekolah, terutama terhadap guru? Karena kalau kita tidak bersikap sopan santun kepada guru, maka bisa merusak suasana belajar di kelas dan membuat guru serta teman-teman menjadi tidak nyaman belajar di kelas. Oke, baiklah. Jadi sudah kalian baca ya tadi kasus yang diberikan tentang kasus Diki. Nah, jadi di pertanyaan pertama, itu coba Ibu pinjam dulu ya. Pertanyaan pertama itu, jika kamu berada di posisi Diki, bagaimana seharusnya cara yang baik dan merespon teguran dari guru? Yang kedua, mengapa sikap sopan santun sangat penting di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan terhadap guru? Nah, tadi sudah dijawab oleh kelompok 1, dan ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Ya, silakan. Coba besar-besar nak suaranya. Izin menanggapi Bu. Menurut saya kelompok ini tidak malu-malu ketika presentasi di depan kelas. Kemudian saya paham kalau sopan santun itu sikap yang baik dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah. Ada lagi yang ingin menanggapi? Ya, silakan. Izin menanggapi. Menurut kelompok kami, presentasi yang telah dilakukan sudah sangat jelas. Kami juga setuju sikap sopan santun itu penting dilakukan di sekolah sebagai rasa hormat kepada guru yang mengajar di kelas. Oke, baiklah. Berarti ada 2 ya yang merespon tentang perilaku sopan santun itu sangat baik untuk diterapkan di lingkungan kelas. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Kelompok 3. Oke, silakan maju kelompok 1. Mana tadi mic-nya? Ini. Nah, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Safira Afika dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Asifah Lutfia dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Kilang Raine dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Zahra Ramadhania dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri dari kelompok 1. Jika kamu berada di posisi Diki, bagaimana seharusnya cara yang baik untuk merespon teguran dari guru? Jawabannya yaitu, iya Bu, saya mengerti. Saya meminta maaf karena telah membuat kesalahan dan membuat Ibu kesal. Nomor 2. Mengapa sikap sopan santun sangat penting di lingkungan sekolah, terutama terhadap guru? Jawabannya adalah karena sikap sopan santun dapat menunjukkan kalau kita menghargai dan menghormati orang lain yang telah mengajarkan kita. Oke, baiklah. Itu tadi jawaban dari kelompok 1. Ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan. Iya. Kelompok kami presentasi telah dilakukan di kelas. Kami juga setuju sikap sopan santun itu penting dilakukan di sekolah sebagai rasa hormat kepada guru yang mengajar di kelas. Oke, baiklah. Terima kasih. Oke, kelompok 1 silakan duduk dulu. Ibu akan merangkum jawaban dari kalian. Oke, karena kita keterbatasan waktu, jadi seluruhnya nggak bisa presentasi ya. Hanya 2 kelompok utama saja yang presentasi yang sesuai dengan spin well ini. Oke, baiklah.
Selanjutnya, Ibu akan merangkum kegiatan atau merangkum jawaban seluruhnya dari kalian ini. Seperti yang kalian ketahui, bahwasanya perilaku sopan santun itu merupakan perilaku yang baik, yang harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di rumah, di sekolah, maupun juga di lingkungan tempat tinggal atau tempat sekitar kalian berinteraksi. Nah, sikap sopan santun itu ada dua kan tadi, ada perilaku sopan santun dalam berbahasa, dalam berperilaku. Intinya, jika bertemu dengan orang yang lebih tua, harus melakukan sopan santun, harus bertegur sapa, memberikan senyum, salam, sapa, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, dari yang sudah Ibu jelaskan, sudah Ibu simpulkan, ada juga nggak dari kalian yang mau memberikan kesimpulan? Oke, silakan. Kesimpulannya ialah sikap sopan santun tidak hanya dilakukan kepada guru saja, akan tetapi bisa dilakukan teman-teman. Oke. Lalu sikap sopan santun dapat menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua dari kita. Contohnya yaitu bapak dan ibu guru di sekolah. Kemudian dengan sikap sopan santun kita dapat disenangi oleh orang-orang di sekitar kita. Oke, baiklah. Bagus banget ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Sri. Oke, betul banget ya. Jadi kesimpulannya, kalau sopan santun itu, seperti yang kata Sri tadi, tidak hanya diterapkan di dalam lingkungan sekolah, tetapi juga diterapkan di lingkungan sekitar, di lingkungan sekitar rumah ya. Nah, Ibu juga yakin bahwasanya anak kelas 76 ini bisa untuk menerapkan perilaku sopan santun di dalam kehidupan, baik itu berinteraksi dengan teman, dengan orang tua, dengan guru yang berbicara di depan kelas. Dengan guru yang berbicara di depan kelas. Jadi, itu salah satu contoh perilaku sopan santun. Nah, kegiatan kita udah sampai di penghujung. Jadi, setelah kegiatan layanan klasikal ini, bakalan ada rencana tindak lanjut, yaitu bimbingan kelompok dari hasil kegiatan kita pada hari ini. Bimbingan kelompok akan Ibu informasikan selanjutnya ya. Selanjutnya, kita akan mengisi lembar evaluasi proses, lembar refleksi dan juga lembar evaluasi. Ini silakan diisi sekaligus. Nah, silakan diisi ya sekaligus ya, Nak. Dua, tiga, empat, 5, 6. Silakan diisi, dibagi Nak. Nah, udah? Ibu kasih waktu kalian cuma 2 menit ya ngisinya. Silakan diisi. Kalau misalnya udah Ibu suruh kumpul, disuruh kumpul ya, ditaruh di depan meja masing-masing, nanti Ibu ambil. Apa Nak? Ada yang ingin ditanyakan? Ditulis saja, nggak apa-apa. Ini lebih ya? Oh, ini udah. Oh ya, nanti kalau udah langsung taruh letakkan di atas. Ya. Oh ya, yang mana ini? Oh ya. Boleh ya, lembar LKPD-nya Ibu ambil dulu ya. Aduh. Isi. Oke, udah ya. Ya, silakan diisi. 1 menit lagi. Oke, silakan kumpul dihimpun dalam satu itu. Oke, silakan kumpul. Ayo. Oke, kumpul. Ya, nggak apa-apa. Duduk aja Nak. Kumpul aja Nak. Taruh di atas mejanya masing-masing ya. Nanti Ibu yang ambil. Terima kasih. Oke.
Oke, baiklah. Terima kasih. Kita sudah di akhir, di penghujung benar ini kegiatan kita pada pagi hari ini. Kalian sudah melaksanakan kegiatan evaluasi hasil, refleksi, sudah juga melakukan presentasi, menanggapi video, kemudian juga sudah menanggapi teman yang sudah melakukan presentasi di depan kelas. Ibu yakin kelas 76 ini bisa untuk menerapkan tema yang Ibu berikan pada hari ini, yaitu perilaku sopan santun. Bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga bisa di luar sekolah. Kita kasih apresiasi dulu dong untuk kita hari ini. Baiklah, Ibu di sini mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.